Dan ini bukan kerusakan yang bisa diperbaiki ya. Ini adalah luka permanen. Coba Anda bayangkan, setiap hari tanah di sana itu bergetar. Bukan karena gempa bumi, tapi karena ledakan dinamit yang sengaja diledakkan untuk menambang. Halo, saya Syamsuddin Simau. Saya adalah host di sini. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan lonceng yang Anda berikan. Berikut laporannya. Selamat menikmati tayangan kami. Kita akan bicara soal sebuah kisah. Kisah tentang gua-gua purba dengan lukisan tertua di dunia yang setiap hari digetarkan oleh ledakan tambang. Ini adalah cerita tentang warisan kita semua yang sekarang berada di ujung tanduk, antara diselamatkan atau dihancurkan. Sebuah tamparan. Kata-kata ini datang dari seorang aktivis lingkungan, Abustan Junaidi. Dan rasanya deskripsi itu pas sekali. Bayangkan melihat sebuah harta karun dunia dirusak oleh industri, tepat di depan mata kita. Ini bukan lagi sekedar tantangan, ini sudah jadi peringatan keras. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam masalahnya, kita harus paham dulu seberapa berharganya sih tempat ini. Soalnya Geopark Maros Pangkep itu bukan cuma pemandangan indah biasa. Ini adalah arsip hidup sejarah bumi dan manusia yang nilainya luar biasa. Coba biarkan angka ini meresap sejenak. 45.500 tahun. Jauh di dalam gua-gua di sana ada sebuah lukisan. Bukan sembarang lukisan ya, tapi lukisan figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Gambar seekor babi hutan yang dilukis oleh leluhur kita puluhan ribu tahun lalu. Ini seperti jendela waktu paling asli yang kita punya. Tapi nilainya itu jauh lebih besar dari sekedar lukisan kuno. UNESCO bahkan menetapkannya sebagai Geopark Global. Kenapa? Karena tempat ini adalah rumah bagi ribuan spesies. Ada tarsius yang mungil itu, dan lebih dari 150 spesies endemik Sulawesi lainnya, yang artinya mereka cuma ada di sini dan gak ada di tempat lain di muka bumi. Mereka semua bergantung hidup pada ekosistem kars yang sangat unik dan rapuh ini. Nah, di tengah semua keajaiban itu, ada ancaman yang sangat nyata. Dan yang paling parah, ancamannya bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Ada penyusup yang pelan-pelan menggerogoti jantung dari tempat suci ini. Dan disinilah letak paradoksnya yang terus terang menyakitkan. Di satu sisi kita punya status situs warisan dunia yang harusnya dijaga mati-matian. Tapi di sisi lain, di lokasi yang sama persis, mesin-mesin berat terus mengeruk bukit untuk semen dan marmer. Dua dunia yang seharusnya tidak pernah bertemu, sekarang malah bertabrakan hebat. Terus apa akibat dari tabrakan ini? Mari kita lihat dampak nyatanya. Dan ini bukan kerusakan yang bisa diperbaiki ya. Ini adalah luka permanen. Coba Anda bayangkan, setiap hari tanah di sana itu bergetar. Bukan karena gempa bumi, tapi karena ledakan dinamit yang sengaja diledakkan untuk menambang. Bisa dibayangkan, guncangan terus-menerus ini dampaknya seperti apa ke gua-gua purba dan ekosistem yang sensitif itu? Getaran itu baru permulaan. Debu dari tambang dan pabrik semen berterbangan masuk ke dalam gua, lalu menempel di dinding. Hasilnya, lukisan yang berhasil bertahan dari zaman es sekarang mulai mengelupas, mulai memudar, kalah sama polusi zaman modern. Sebuah mahakarya berumur 45.500 tahun bisa hilang selamanya. Ini sebuah kehilangan yang gak akan pernah bisa diganti. Dan efeknya merembet kemana-mana, seperti efek domino. Hewan-hewan endemik seperti tarsius kehilangan rumahnya karena hutannya hilang. Keseimbangan ekosistem kars yang rumit, yang mengatur air tanah, jadi kacau. Dan bagi masyarakat sekitar, ini bukan lagi cerita. Ini adalah kenyataan pahit setiap hari. Polusi suara, udara yang penuh debu, dan akses air bersih yang makin susah. Pertanyaan besarnya sekarang, kok bisa? Bagaimana mungkin semua ini dibiarkan terjadi di kawasan yang seharusnya dilindungi dunia? Jawabannya, ternyata ada pada sebuah cacat di dalam sistem kita sendiri. Soalnya, kalau kita lihat aturannya, sebetulnya ada loh. Ada peraturan Menteri ESDM yang tugasnya memang untuk melindungi geopark nasional seperti ini. Jadi, di atas kertas tempat ini harusnya aman. Harusnya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau payung hukumnya ada, kenapa praktiknya di lapangan beda jauh? Kenapa suara mesin tambang masih lebih nyaring daripada bunyi peraturan? Ternyata, biang keladinya adalah kurangnya koordinasi. Antar lembaga pemerintah, dari pusat sampai daerah, sepertinya tidak satu suara.
Izin-izin tambang yang sudah ada dari dulu terus dibiarkan berjalan, seolah-olah tangan kanan nggak tahu apa yang dilakukan tangan kiri. Ujung-ujungnya yaitu kepentingan ekonomi sesaat selalu menang melawan tanggung jawab perlindungan jangka panjang. Tapi, cerita ini nggak harus berakhir tragis. Harapan itu masih ada. Masalahnya sudah jelas, dan jalan keluarnya pun sebetulnya sudah ada di depan mata. Pada akhirnya ini semua tentang pilihan yang harus kita ambil. Para aktivis dan ahli sudah menawarkan solusinya. Pertama, evaluasi ulang semua izin tambang yang ada di dalam kawasan. Yang merusak, ya hentikan. Kedua, dan ini yang paling penting, paksa semua lembaga pemerintah untuk duduk bareng dan punya satu tujuan, perlindungan. Dan ketiga, bantu masyarakat sekitar mengembangkan ekonomi alternatif yang berkelanjutan, seperti ekowisata. Jadi, ekonomi mereka tumbuh karena alamnya dijaga, bukan karena dirusak. Jadi, pada akhirnya, pilihannya kembali ke kita semua. Apakah kita mau mempertahankan warisan kemanusiaan yang tak ternilai, yang sudah bertahan puluhan ribu tahun, atau kita lebih memilih keuntungan sesaat yang akan hilang dalam sekejap? Ini bukan cuma pertanyaan untuk para pembuat kebijakan. Ini pertanyaan untuk kita semua. Cerita seperti apa yang mau kita tinggalkan untuk generasi mendatang? Cerita tentang penyelamatan atau cerita tentang kehilangan?